Publik dihebohkan dengan adanya dugaan eksploitasi yang dilaporkan oleh sejumlah mantan pekerja Oriental Sirkus Indonesia. Mereka mengaku mendapat sejumlah perlakuan yang tidak manusiawi. Tapi pertanyaannya, kenapa kasus ini baru di-up kepada publik setelah puluhan tahun lamanya? Kita diskusi. Di balik panggung sirkus yang penuh dengan atraksi menghibur dan mengundang gelak tawa, siapa sangka ada dugaan kisah pilu yang dialami para pemainnya. Setidaknya inilah curhatan hati yang disampaikan sejumlah mantan pemain Oriental Sirkus Indonesia selama puluhan tahun menghibur penontonnya. Kisah kelam dan jauh dari kata manusiawi itu disampaikan oleh para mantan pemain saat beraudiensi dengan Wakil Menteri HAM Mugianto. Ada yang mengaku pernah dirantai, dijejali kotoran, disetrum, dipaksa tampil meski tengah hamil, hingga terjatuh dari ketinggian 15 meter dan mengalami kelumpuhan. Pada saat itu saya main terapis akrobatik udara itu. Saya jatuh pada saat siur tahun 89. Nah, setelah saya jatuh itu saya nggak langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi saya masih istilahnya cuma dirawat di dalam cukup lama lah di situ. Saya dirawat. Yang saya rasain waktu itu cuma sakit doang. Jadi saya cuma nangis doang, saya nggak bisa apa-apa gitu. Dibantu teman saya, dipijit-pijit doang, belum dia apa-apain. Sampai satu malaman setelah paginya baru dapat penanganan gips. Jadi di gips saya punya badan, ternyata saya patah tulang belakang. Kasus dugaan eksploitasi itu diduga terjadi dalam rentang waktu tahun 1970 sampai 1980-an. Tapi kenapa setelah puluhan tahun berlalu kasusnya baru diungkap kepada publik? Menurut kuasa hukum korban, dugaan kekerasan itu sempat dilaporkan ke Mabes Polri pada tahun 1997. Namun kasus itu berujung dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti. Para korban juga telah diperiksa oleh Komnas HAM, tapi lagi-lagi tak ada solusi pasti. Dilakukan oleh Komnas HAM tahun 97 saat itu tentu tidak komprehensif. Tidak semua korban-korban itu dimintai pendapat terhadap kejadian-kejadian yang mereka alami, sebab saat itu sudah banyak yang lari-lari semua. Nah sekarang mumpung para korban itu bersatu, kumpul, maka harus didengar. Ketika sudah didengar, ternyata masih banyak juga korban-korban yang masih di dalam Taman Safari, tentu itu harus diselamatkan. Kemungkinan banyak sekali tindak pidana yang terjadi di sana, banyak kekerasannya, ada aspek-aspek yang penting juga yang mungkin orang tidak pikirkan, itu soal identitas mereka. Padahal identitas seseorang itu adalah hak dasar. Oriental Sirkus Indonesia adalah kelompok sirkus pertama dan tertua di Indonesia. Namun gemerlap panggung sirkus nampaknya kini ternoda dengan kisah kelam eksploitasi para pekerjanya yang ikut menyeret pemilik OCI. Tudingan ini kemudian dibantah mentah-mentah. Berbagai tuduhan dinilai pendiri OCI tak berdasar. Ia mengklaim para pemain sirkus diperlakukan layaknya keluarga. Berbagai kebutuhan termasuk pendidikan hingga liburan telah disediakan. Disiplinan itu kan dalam pelatihan ya, pasti ada. Saya harus akui pasti ada. Cuma kalau pakai dipukul, pakai besi, pakai apa, nggak mungkin lah. Kalau nanti dia luka malah dia nggak bisa atraksi kan gitu ya. Justru kita bisa lihat dari foto-foto mereka kan tidak ada rasa tertekan gitu ya. Tidak ada rasa tertekan dan mereka sangat-sangat happy gitu. Itu satu. Nah kedua berkaitan dengan apa tadi yang disebut penyiksaan itu ya, itu kan hanya membuat sensasi supaya yang dengar wah serius gitu ya. Kalau benar-benar apakah benar seperti itu ya, itu juga kan sangat tidak dimasuk di akal gitu ya perbuatan itu. Unsur kebohongan, ada rencana upaya hukum untuk terkait dengan kasus ini Pak Rani? Kalau terhadap anak-anak kasihan lah ya mereka ya, harus saya pikir tapi kepada provokatornya itu harusnya kita harus bisa
artinya lagi mengupayakan upaya hukum. Iya, kita akan upayakan itu. 11.12, Taman Safari Indonesia Group yang disebut-sebut terkait menegaskan tidak memiliki hubungan bisnis maupun keterlibatan hukum dengan ex pemain sirkus yang disebutkan dalam forum tersebut. Meski terdapat penyebutan nama-nama individu, perusahaan menilai bahwa permasalahan tersebut sifatnya adalah pribadi dan tidak ada kaitannya dengan Taman Safari Indonesia Group secara kelembagaan. Pihak Taman Safari Indonesia bahkan menduga adanya maksud lain dari tudingan yang dituduhkan kepada mereka. Dilayangkan somasi oleh Saran Law Office, itu pengacara dari, termasuk tadi ada Bu Ida, Bu Butet, sama Bu Vivi, dan tiga orang lainnya. Itu mereka meminta masing-masing 300 juta. Untuk Bu Ida, khusus Bu Ida mereka meminta 1 M. Jadi in total itu kurang lebih 3,1 M. Dan mereka melayangkan somasi itu ada 2 kali. Satu itu bulan Oktober bersamaan tapi dipisah. Lalu tanggal 31 Oktober tahun 2024, tahun yang sama, mereka bergabung untuk in total itu 3,1. Butuh waktu untuk pembuktian, tapi tantangannya jelas di depan mata. Seberapa sulit untuk mengungkap fakta di balik kasus yang telah berlalu puluhan tahun lamanya. Kini publik menanti komitmen pemerintah untuk melindungi hak asasi setiap warga negaranya yang dalam kasus ini bisa jadi gak mudah. Lanjut diskusi di kolom komentar.